Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi mengenai analisis kondisi sanitasi studi kasus pada Desa Tanjung Pakis Aji Jepara, Jawa Tengah. Nama saya Marioto Danang Pemutih, NIM 512419021. Poin pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah kondisi geografis, yang kedua adalah pola persebaran penduduk, yang ketiga adalah kondisi sanitasi, yang keempat adalah parameter rumah sehat, yang kelima adalah yang pertama kondisi geografis. Desa Tanjung berada di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Tanjung berada di kaki Gunung Muria dengan kontur tanah, pegunungan, dan lembah. Lebih dari 50% dari luas desa merupakan lahan hijau berupa persawahan, kebun, dan hutan. Mayoritas penduduk adalah petani. Di Desa Tanjung sendiri terdapat 3 dukuh. Untuk dukuh yang pertama adalah dukuh Landak, yang kedua adalah dukuh Yapung, yang ketiga adalah dukuh Rebut. Pola persebaran penduduk di Desa Tanjung ini adalah memanjang dan terpencar, dengan jarak antar rumah warga dengan yang lain adalah relatif jauh, dipisahkan oleh lahan pertanian dan kebun warga. Rumah warga berada di sepanjang kiri dan kanan jalan-jalan seperti ini. Ini adalah tampak dari atas Desa Tanjung. Lebih tepatnya adalah dukuh Landak. Yang ketiga adalah kondisi sanitasi Desa Tanjung Pakis Aji Jepara. Sesuai dengan kondisi geografis dan pola persebaran penduduk, sanitasi di Desa Tanjung sangat berbeda dengan sanitasi yang berada di kota. Kondisi sanitasi ini dilihat dari ketersediaan MCK, kemudian ketersediaan air minum sangat beragam. Beberapa program pemerintah dan swasta membawa dampak baik terhadap perkembangan sanitasi di Desa Tanjung. Kondisi MCK pada mulanya 5-10 tahun yang lalu, kondisi MCK yang berada di Desa Tanjung merupakan sanitasi sederhana khas pedesaan. Banyak masyarakat yang mengandalkan sumur atau sumur untuk kegiatan mandi, cuci, dan kebutuhan air untuk memasak. Sebagian kecil masyarakat yang lain mengandalkan sumber mata air secara langsung. Terdapat 2 sumber mata air yang masih digunakan untuk kebutuhan mandi dan cuci, yaitu Belik Nilon, yang kedua adalah Kedung Jaran. Kebutuhan akan jamban masyarakat mengandalkan jamban gali untuk memenuhi kebutuhan kakus. Ini adalah beberapa potret. Yang pertama ini adalah sumber mata air Belik Nilon yang masih digunakan sampai sekarang, dan ini adalah sumur masyarakat, sumur gali yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian pada kondisi sekarang, masyarakat mulai beralih membangun kamar mandi di rumah masing-masing. Setiap rumah memiliki kamar mandinya masing-masing untuk kebutuhan MCK-nya. Penggunaan sumur dan jamban mulai tergantikan. Di sisi lain, jumlah air comberan semakin banyak. Dulu comberan hanya ada 1 untuk setiap sumur, namun sekarang setiap rumah memiliki comberannya masing-masing, sehingga menambah jumlah comberan. Dan comberan ini berasal dari kegiatan mandi, kemudian cuci juga. Dan comberan ini tidak diolah melainkan langsung dibuang ke lingkungan secara langsung. Pada comberan tersebut berwarna hitam, berlumpur, dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Program bantuan MCK. Terdapat beberapa program yang telah masuk ke Desa Tanjung. Yang pertama adalah pembangunan kamar mandi umum. Pada tahun 2013 dibangun kamar mandi umum di salah satu tepi jalan utama desa, Dukuh Landak. Dari awal pembangunan memang ini diiringi dengan cerita mistis, dan sekarang kamar mandi ini justru menjadi fasilitas umum yang dibiarkan begitu saja. Selain adanya cerita tersebut, masyarakat enggan menggunakan kamar mandi ini karena dinilai terlalu repot dalam aksesnya. Meskipun dibangun di tepi jalan utama desa, pola persebaran penduduk yang memanjang dan masih banyaknya lahan kosong menjadikan jaraknya semakin jauh. Program bantuan MCK.
bantuan MCK untuk masyarakat, pada tahun 2019 terdapat bantuan pembuatan MCK untuk masyarakat yang masih menggunakan jamban gali. Bantuan yang diberikan berupa kloset jongkok, kemudian 2 buah paralon dan elbow. Pembangunan dan pemasangan septic tank diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menerima bantuan. Dan dari beberapa wawancara yang saya lakukan itu, banyak juga yang masyarakat menolak program bantuan ini karena dinilai dalam pembangunannya tidak memerlukan biaya untuk pembangunannya tidak mempunyai atau tidak sanggup, sehingga menolak program bantuan ini dan tetap masih mengandalkan jamban gali situ. Kemudian untuk kebutuhan air bersih telah digantikan oleh penggunaan sumur bor yang dikelola masyarakat swasta ada juga, dan bantuan dari pemerintah. Jadi di Dukung Landa ini sendiri terdapat 2 program sumur bor. Yang pertama adalah dikelola oleh masyarakat sendiri swasta, dan yang kedua adalah program bantuan dari pemerintah. Banyak masyarakat yang menjadi pelanggan sumur bor tersebut. Banyak yang menilai penggunaan air dari sumur bor lebih praktis, tidak perlu menimba dari sumur. Kebutuhan air menjadi lebih mudah, tetapi terkadang air dari sumur bor seringkali mati, sehingga mengganggu kegiatan MCK masyarakat. Yang selanjutnya adalah parameter rumah sehat. Ini adalah kondisi rumah tempat saya tinggal. Yang untuk parameter yang pertama adalah ketersediaan jendela. Sudah terdapat ketersediaan jendela. Kemudian material dinding ini terbuat dari kayu. Kemudian untuk kebutuhan MCK-nya sudah terpenuhi, terdapat MCK yang cukup memadai untuk ukuran di pedesaan. Kemudian penyediaan air bersih ini menggunakan layanan sumur bor dari swasta, seperti itu. Kemudian untuk pengelolaan sampahnya sendiri ini belum baik karena masyarakat sekitar itu masih mengandalkan pembakaran sampah untuk pengelolaan sampahnya. Tidak ada pengelolaan dikumpulkan di TPS atau seperti itu, tidak ada, karena memang wajar, maklum, dan masih dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat pedesaan untuk membakar sampah. Untuk kondisi drainase ini sangat beragam ya, seperti dalam Dukuh sendiri ini sangat beragam. Kalau di sini di sekitar lingkungan rumah saya ini tidak ada drainase yang khusus atau yang dibuat seperti selokan, seperti tidak ada. Ini sebenarnya yang bagian hijau ini itu adalah selokan atau drainase, tetapi pada kondisi penghujan seperti sekarang rumput-rumputan banyak tumbuh sehingga tidak terlihat seperti drainase. Kemudian ini kondisi drainase dari kayu yang ditumpuk atau yang ditata seperti itu, seperti menjadi jembatan seperti itulah, jembatan kecil. Jika dibandingkan dengan parameter rumah sehat sesuai dengan standar nasional atau SNI-nya itu tidak memenuhi kriteria rumah sehat, tetapi cukup bagi kami untuk wajar lah untuk di daerah pedesaan seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan yang dapat didapat pada kesempatan kali ini yaitu seiring perkembangan dengan zaman, kondisi sanitasi di Desa Tanjung lebih baik daripada sebelumnya dengan adanya MCK di setiap rumah masyarakat. Tapi memang masih perlu adanya pengelolaan air limbah mandi dan cuci agar tidak mencemari lingkungan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.